Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji dan rasa syukur selalu tercurahkan. Kita panjatkan, kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kehidupan dan semua fasilitas untuk kehidupan kita di dunia ini, dan fasilitas untuk menghadap kehadiratnya. Nikmat yang begitu besar, fasilitas yang diberikan Allah berupa sarana untuk berdialog kepadanya, untuk berjumpa dengannya, untuk mendekat dengannya, untuk mengingatnya, untuk bersamanya, untuk menikmati semua anugerah yang diberikan olehnya dengan fasilitas diberikannya ibadah, karena tanpa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa tuntunan melalui Rasulnya, tanpa tuntunan melalui kitab-kitabnya, kita tidak akan bisa beribadah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah fungsi kita beribadah adalah untuk menghadap kepadanya, menghadapkan hati, jiwa, dan raga kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu mencintai hambanya, untuk kembali kepadanya saat ini juga dengan seluruh perasaan dan penghayatan hati kita yang merasakan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Dikasih fasilitas sholat 5 waktu dalam sehari semalam, setiap hari kita lakukan. Sudah diwajibkan kita untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Berarti kita sengaja Allah beri fasilitas untuk menghadapnya, bisa berdialog dengannya di dalam sholat kita. Karena itulah syukur kita sangat tinggi, sangatlah patut kita haturkan, kita persembahkan atas semua fasilitas ibadah yang Allah berikan kepada kita. Coba bayangkan seandainya kita tidak ada diwajibkan sholat 5 waktu, kita akan bingung bagaimana untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hal ini sudah pernah ditanyakan oleh para sahabat-sahabat, oleh para nabi dan rasul. Bagaimana ya Rob, kalau kami merindukanmu, ingin berjumpa denganmu? Maka Allah berikan kita fasilitas, sholatlah. Karena dalam sholat ada dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu takbiratul ihram. Apalagi kalau kita pahami makna dan muqaranah dalam takbiratul ihram, dan kita pahami ungkapan kita, ikrar kita di saat kita memulai sholat. Sebelum Al-Fatihah kita sudah berikrar
menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Dilanjutkan lagi, kita berikrar, inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku, matiku adalah untuk Allah. Dan selanjutnya dan seterusnya. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita memuji Allah, Allah menjawab pujian kita. Cobalah kita hayati dan kita resapi, kita nikmati fasilitas yang Allah berikan kepada kita, sholat 5 waktu dan zikir-zikir kita, apalagi yang kita lakukan setiap saat kita berzikir. Semakin banyak kita berzikir, semakin nikmat, semakin terasa, semakin bahagia bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sungguh begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, sehingga kalau kita mau menghitungnya tidaklah akan mampu kita untuk menghitungnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Dan kita berterima kasih, rasa cinta kita kepada utusan, kepada Habibullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah ini dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kitab suci Al-Qur'an dan sunnahnya. Maka sepatutnya lah kita mencintainya, merindukannya dengan memperbanyak bersalawat kepadanya, dan sebaik-baiknya salawat. Semoga kita dapat melaksanakan, memberikan, mengucapkan salawat yang bagus, yang indah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ukhlik wal khatimil lima sabak nasiril haq bil haq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Salamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habiballah. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun kita berada, mari kita gunakan selalu waktu kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita hanya untuk Allah semata. Tujuan kita hanyalah Allah semata. Tidak ada yang lain selain untuk Allah. Bekerja untuk Allah. Mengabdi kepada negara untuk Allah. Berjalan kemanapun untuk Allah. Dimanapun kita berada bersama Allah. Tidak luput daripada Allah. Tidak bisa lepas kita daripada Allah. Karena kemanapun kita menghadap, disitulah wajah Allah. Dan kepada diri kita sendiri pun. Karena Allah meliputi segala sesuatu. Tidak bisa kita lari daripada Allah. Karena itu kita bersyukur alhamdulillah atas dibukakannya risalah, dibukakannya fasilitas, diberinya fasilitas kepada kita. Sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui guru-guru kita. Tentunya itu adalah merupakan hidayah yang harus kita syukuri atas nikmat bisa
kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling tinggi adalah apabila kita ma'rifatullah, bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang di surga pun mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ma'rifat, kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah. Semoga Allah selalu berikan kita kekuatan, ditolongnya kita untuk selalu mengingatnya dimanapun kita berada. Inilah yang terpenting dalam kehidupan kita, karena tujuan kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Yang ibadah yang bagaimana? Yang kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Illa liya'rifu, dengan ibadah yang kenal dengannya, dengan makrifat kepadanya. Semoga kita dibukakan hati kita dengan kita menjalani step langkah-langkah untuk kenal dengan Allah itu. Yang pertama, kita untuk menuju Allah itu adalah dengan membersihkan diri kita dari semua dosa, yaitu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dalam istilahnya tahalli, membersihkan diri kita dari segala dosa, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tahalli, yaitu mengisi dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan ibadah-ibadah yang baik. Setelah kita minta ampun, isi dengan perbuatan-perbuatan baik, perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Kemudian barulah yang ketiga, tajalli, yaitu merasakan, menikmati kehadiran Allah Subhanahu wa taala, merasakan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan itu adalah kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Tetapi yang sebenarnya kita beribadah tidak dapat beribadah kalau bukan dengan Allah itu sendiri. Karena kita sifatnya la haula wala quwata illa billah. Inilah yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita ini. Tujuan hidup kita adalah untuk beribadah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin begitu dikenal, makanya Dia ciptakan makhluknya supaya Allah itu dikenal. Maka hendaklah kita mengisi kehidupan kita dengan belajar, menuntut ilmu yang berguna. Ilmu adalah alat untuk ma'rifatullah, untuk mencapai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu tidak menyampaikan kita kepada Allah, itu ilmu sia-sia, hanya untuk di dunia saja. Tetapi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an untuk menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu untuk kepentingan kita bisa mengelola dunia ini adalah tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mempermudah kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan fasilitas hasil daripada ilmu pengetahuan yang kita dapatkan adalah untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya niat kita bagi anak-anak yang baru belajar sekolah, menuntut ilmu ke pesantren, kemana-mana, itu tujuannya adalah untuk Allah. Cita-cita tertingginya adalah bisa sampai kepada Allah, bisa ma'rifatullah. Karena percuma jadi profesor, percuma jadi seorang ahli, insinyur dan sebagainya kalau tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah disebut orang yang buta. Siapa yang buta di dunia maka akan buta di akhirat. Tidak kenal Allah di dunia, tidak kenal Allah di akhirat. Makanya penting sekali hal ini. Kita cari guru, kita cari orang yang bisa menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan kita. Mulailah kita dari hal-hal yang ringan, mengenal nama-namanya, Asmaul Husna,
mengenal sifat-sifatnya yang wajib dan yang mustahil, yang harus. Dalam syariatnya, dalam sholatnya, ada rukun 13-nya dalam sholat. Gunakan waktu-waktu muda kita untuk belajar, karena nanti kita akan menyesal tatkala kita sudah berusia, tidak bisa menuntut ilmu lagi, tapi usia kita sudah tua, kita tidak punya ilmu, akhirnya kita akan menyesal. Karena untuk selamat di dunia harus dengan ilmu, untuk selamat di akhirat harus dengan ilmu. Untuk selamat dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Makanya Allah mengatakan di Al-Quran itu, orang yang berilmu diangkat derajatnya. Makanya penting sekali waktunya belajar. Apalagi karena sudah Rasulullah SAW sangat menganjurkan, talabal ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Begitulah untungnya kita umat Islam. Masih kecil diajari oleh orang tua. Setelah di liang lahat, bagaimana kita diajarinya? Orang muslim diajarinya, ditalkinkan, dibacakan kalimah-kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diajari kalau Allah bertanya ma rabbuka, Allah rabbi. Nah, itu. Jadi ditalkinkan itu diajari terakhir kali. Itulah ilmu yang terakhir sampai ke liang lahat. Dan kita yang masih sehat walafiat ini, belajarnya tetap harus sampai ke liang lahat, sampai mati. Artinya mematikan diri sebelum mati. Bagaimana caranya mematikan diri sebelum mati? Datangi gurunya yang ahlinya, maka kita akan dapatkan ilmunya, caranya. Bagaimana mematikan diri sebelum mati. Mutu anta qabla antal mutu. Jadi belajar tasawuf, belajar makrifat itu wajib. Bagaimana tidak wajib? Mengenal Allah itu wajib. Ibadah itu wajib. Karena perintah dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas perintahnya. Makanya kita perlu terus belajar. Setiap saat kita belajar. Seorang pembicara pun, seorang ulama pun terus belajar. Setiap saat kita itu belajar. Yang sudah ceramah, yang sudah berpidato, yang sudah menjadi guru, tetap dia belajar. Belajar mengendalikan diri, belajar mengendalikan hawa nafsu, belajar sabar, belajar lingkungan, menyesuaikan dengan lingkungan. Belajar terus. Karena berkenalan dengan Allah itu tidak habis-habisnya. Allah itu maha besar, maha luas. Makanya ada istilah di atas langit masih ada langit. Terus belajar. Karena Allah itu maha besar, maha luas ilmunya. Tapi jika kita sudah dapatkan Allahnya, sudah kenal Allahnya, maka Allah akan berikan. Otak kita, akal kita dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita rajin berzikir, terus berzikir mengingat Allah, maka otak kita pun akan dicerdaskan Allah untuk memahami ayat-ayat Allah yang tersebar, yang begitu banyak dihamparkan. Allah cerdaskan pikiran kita, otak kita, dan hati kita dibuka. Kalau kita terus berzikir, semakin cerdas pemikiran kita.
Makanya bagi siapapun, pelajar, bagi mahasiswa, bagi anak muda, generasi penerus, semua harus terus belajar dan berzikir. Iqra. Nah, ayat pertama Iqra, bacalah. Tapi baca selanjutnya itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Nah, itu bedanya orang yang non-muslim dengan muslim. Kalau orang muslim, dia akan memulai suatu pekerjaan membacanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka berkah, ilmunya berkah, manfaat. Tidak sombong setelah berilmu, mendapatkan ilmu, karena dia tidak merasa berilmu. Yang berilmu itu adalah Allah. Dia adalah mendapatkan pemberian Allah. Makanya semakin berilmu, semakin menunduk, semakin tawaduk, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membukakan hati kita untuk selalu mengingatnya, bersamanya, melangkah dengan Allah, berjalan dengan Allah, bekerja dengan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Semoga ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendengarkan dan menyimak atau menonton video ini. Semoga kita mendapat berkah semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ridhonya, dan bisa kembali kepada Allah dengan kembali yang benar, dengan husnul khatimah, dan dapat bersama orang-orang yang soleh, dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita cintai, bersama para sahabat dan keluarganya ahlul bait. Mari kita saling menyayangi dan mengasihi antara sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai, menyayangi karena Allah semata-mata, karena Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.